ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بالأزواج يا مبدئ بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف وعلى كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemarin kita mempelajari kitab sampai pada kalimat sholatan wa salaman daimaini bi dawabillahi al-malikid dayyan. Kemarin ada kekeliruan sedikit. Kemarin bahasanya bi dawami mulkillah, dengan keabadian Allah al-malikid dayyan. Kemarin dimaknai yang maha merajai lagi berdaya. Maknanya sebenarnya al-maliki yang maha merajai, ad-dayyan ini juga termasuk salah sifat di antara nama-nama Allah. Namun tidak tertera di dalam Al-Quran, tapi tertera di dalam teks hadis. Mana ada yang sendiri itu artinya al-muhassib. Al-muhassib al-mujazi, maknanya zat yang maha memperhitungkan, zat yang maha menghisab amal. Karena ada teks hadisnya togen yahsyurullahul ibad fayunadihim bisautin yasma'uhum mimman ba'uda kama yasma'u man qaruba ana al-maliku wa ana ad-dayyan. Jadi ad-dayyan ini adalah salah sifat daripada nama-nama Allah. Dia tidak tertera di dalam Al-Quran, tapi tertera di dalam satu teks hadis. Jadi bahwasanya Allah nanti dari dalam itu dikatakan Allah nanti akan mengumpulkan hamba-hambanya, yang nama hamba-hamba itu akan mengumpulkan di padang mahsyar. Dan disitu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeru mereka, mengundang mereka, memanggil mereka dengan suara yang bisa didengar baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Kata Allah, Anna al-maliku ad-dayyan, pada hari ini adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha berani, atau adalah zat yang membalas, maha menghisap kemanaan dari. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, fayaqulu, maka berkata, siapa yang berkata al-abdu, seorang hamba, al-faqiru, yang fakir, yang butuh, al-mu'tarifu, yang mengakui, bil usuri wa taksir. Usul dengan taksir ini maknanya sama, artinya mengakui kelemahan, kebodohan, keterbatasan. Cuman bedanya, kalau usul ini kebodohan atau ketidakberdayaan atau kelalaian yang memang dikarenakan tidak ada yang memfasilitasinya. Dekat bodoh misalnya tidak ketik media untuk mempelajari. Kebodohan yang tanpa ada media. Nah, taksir, kalau taksir ini kebodohan yang memang karena kemalasan, kekeledoran, bukan karena ada media, memang males. Makanya usul watak taksir itu perbedaan usul watak taksir. Ini adalah kalimat tawadhu, ya, yang diungkapkan oleh Sayyid Abdullah bin Ali bin Haddad, ya. Jadi termasuk kerendahan tawadhu'nya beliau, ya. Dia ungkapkan bahwasanya aku ini seorang hamba yang membutuhkan rahmat Allah, aku ini seorang hamba yang mengakui atas keteledoran dan kelalaianmu. Ini seorang ulama besar, wali kutub di zamannya lagi bisa mengatakan seperti itu. Tak malu percaya people yang seminggu kadang-kadang, kadang tidak, sebulan kadang sekali majelis. Beliau seorang ulama terbuka,
barokah ilmunya sangat manfaat sekali sampai di zaman sekarang ini masih dipelajari kitab-kitabnya lagi bisa mengakui kelemahan dirinya. Dan bertawadhu mengajar pun kepada kita yang belajar kitabnya agar senantiasa bersikap tawadhu. Ar-Raji yang mengharapkan aqwa Rabbi, pengampunan daripada Tuhannya Al-Qadir yang maha kuasa. Asy-Syarif, Asy-Syarif ini naat kepada Abdul, karena Abdul dibaca rofa maka Asy-Syarifu juga dibaca rofa. Asy-Syarifu yang menjadi syarif. Syarif ini berarti sama termasuk beliau ini orang yang masih jalur keturunan baginda Nabi Muhammad. Syarif siapa namanya? Syarif Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Husaini afallahu anhu, semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa an aslabihi, dan semoga Allah juga memaafkan para pendahulu-pendahulunya. Amin. Kata beliau, hazihi risalah, bermula ini adalah sebuah risalah. Bihaulillahi, dengan daya upayanya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah. Jami'atul, risalah ini adalah risalah yang jami'at, sifat dari risalah. Jami'atul yang lengkap. Wa wasiatul, dan ini adalah sebuah wasiat. Permula ini adalah sebuah wasiat bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Wasiat ini yang cak mano nafi'atun, yang bermanfaat. Kata Sayyid Abdullah bin Abil Haddad, ini adalah sebuah risalah yang lengkap, dan ini adalah sebuah wasiat yang bermanfaat. Yang mana wasiat ini, yang mana risalah ini datangnya dengan apa? Dengan daya upaya Allah, dan dengan kekuatannya, dan dengan karunia beserta rahmatnya, sehingga risalah ini ada. Jadi ini juga bentuk pengakuan beliau bahwasanya bukan karena usaha saya, akan tetapi hadza min fadli Rabbi, ini adalah berkat daya upaya kekuatan Allah dan berkat karunia dan rahmatnya Allah, sehingga terbuatlah risalah dan wasiat. Hamalani, yang mana risalah wasiat ini, hamalan, yang mendorong aku, ala wad'iha, untuk mengarangnya, untuk menyusunnya, yang mendorong aku untuk membuat risalah ini. Apa kata beliau? Al-imtisalu li amrillah, dikarenakan untuk melaksanakan daripada perintah Allah, wa amri rasulihi, dan melaksanakan perintah Rasulnya. Inilah yang mendorong aku mengusut, mengarang risalah ini, karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Warahmatullahi, ini juga atop kepada intisal. Intisal dibaca rofa, maka rohbah juga dibaca rofa. Selain daripada karena melaksanakan perintah Allah, juga dikatakan rohbah. Rohbah itu apa? Keinginan fil wa'di, untuk mendapatkan, untuk memperoleh janji as-sadiq, yang benar, al-warid, yang telah datang fit dilalati alal huda, di dalam menunjukkan kepada hidayah, wa da'wati ilal khair, dan mengajak kepada kebaikan.
ilmi dan menyebarkan ilmu. Inilah yang mendorong aku untuk membuat risalah ini dikarenakan karena ada janji yang benar yang datang dari Allah dan Rasulullah, bahwasanya siapa yang menyuruh ke jalan Allah dan Rasulullah, siapa yang menyebarkan ilmu, maka akan digantikan pahala-pahala yang besar. Nah, itulah yang mendorong beliau untuk menyusun wasiat, menyusun risalah. Allah Ta'ala, dan di antara dalil-dalil baik Quran maupun hadis yang menjadi penyemangat daripada Sayyid Ali Al-Maliki untuk menyusun kitab ini, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan ilmu. Dalilnya apa di sini? Beliau tuturkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Wal takum, dan hendaknya ada minkum, di antara kamu, ummatun, segolongan umat, yad'una, yang menyeru, yang mengajak, ilal khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna, dan memerintahkan oleh umat bil ma'ruf, untuk melakukan hal yang baik. Wa yanhauna, dan melarang oleh umat anil munkari, dari perbuatan yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah umat, termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi Sayyid Ali Al-Maliki, Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad ini menginginkan termasuk di antara umat yang beruntung, dikarenakan mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada yang baik, dan mencegah dari perkara yang munkar. Pengen menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Surat apa ini? Al-Imran ayat 104. Lalu dari yang selanjutnya, wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah manusia, serulah manusia, ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu, bil hikmati. Hikmah di sini maknanya ilmu. Dengan ilmu manusia itu diajak kepada jalan Allah itu dengan modal ilmu. Kalau tidak kasih ilmu, jangan coba-coba berdakwah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang bagus, nasihat yang baik, tidak basi. Kita dakwah itu tidak basi, ada cara dengan cara yang bagus, nasihat yang santun, sehingga bisa diterima. Ayat seterusnya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Untuk nasihat dengan cara yang baik, berdebat dengan cara yang lebih baik. Nah, kata-katanya kan beda kan? Baik dengan lebih baik. Ini juga ayat yang mendorong beliau untuk menyusun risalah ini. Surat apa ini? An-Nahl ayat 125. Lalu kemudian firman Allah yang selanjutnya, wa qala ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh akhadha Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil al-mitsaqu, janji, al-mitsaqul ladzina, janji orang-orang utul kitab yang diberi Alkitab, litubayyinannahu, mereka yang diunjuk kitab, mereka yang diturunkan Alkitab ini, agar supaya menerangkan, menjelaskan kepada manusia.
wala tahkumuna dan tidak menyembunyikannya. Jadi kalau seandainya ditunjuk ilmu oleh Allah, maka jangan disimpan, harus disebar luas. Itu surat apa? 157. Wa qala ta'ala li nabiyyi, dan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, qul hazihi sabili ud'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Qul katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku ya Allah. Ud'u ila Allah, ajaklah, menyerulah ke jalan Allah ala basirah. Basirah ini maknanya ala dinan wa yaqinan, ajak manusia ke jalan Allah dengan agama dan keyakinan. Ana wa man taba'ani. Aku mengajak kepada Allah wa man tabi'ani, dan orang-orang yang mengikuti akan aku. Nah, ini diantara firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan, mendorong agar semua manusia itu melakukan hal yang bermanfaat, menyeru ke jalan Allah, melakukan kebaikan. Ini diantara dalil-dalil yang dari Al-Quran. Lalu kemudian di sini juga Sayyid Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan beberapa hadis yang menganjurkan tentang mengajak ke jalan Allah dan melakukan perbuatan yang baik. Di antaranya apa? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuballighu asy-syahidu minkum al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir itu menyampaikan, orang yang hadir di antara kamu, yuballighu asy-syahidu minkum, orang yang hadir di antara kamu, yuballigh, menyampaikan berita kepada siapa? Al-ghaib, yang tidak hadir. Percaya kamu yang hadir sekarang, apalagi kita di satu lawana kaget, kabarkan pelajarannya kalau pelajaran ini dengan yang kawan-kawanmu yang tidak hadir. Yang tiga, farubba hamilin fikri, farubba hamilin fikri ila man wa afdal. Kadang-kadang yang membawa pemahaman, yang membawa ilmu, itu dia bawa kepada siapa? Ila man wa afdal, kepada orang yang lebih paham. Secara tak langsung akan kita nyampaikan hukum kepada orang lain. Ini ternyata orang lain ini lebih paham dari kita. Warubba hamil fikri, dan terkadang yang membawa ilmu, yang membawa pemahaman laisa bifaqih, yang membawanya malah bukan yang faqih, yang bawanya malah bukan orang yang paham. Nah, makanya ada yang diperkuat itu apa? Lafaz hadis, bukan makna hadis Nabi. Lafaz hadis yang disampaikan kepada sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis, bukan makna dari hadis. Karena terkadang yang menerima penyampaian itu lebih paham daripada yang membawa. Ini termasuk hadis sahih. Lalu kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa da'a yang mengajak, yang menyeru ila hudan, kepada petunjuk, kana lahu, maka ada lahu bagi orang yang mengajak kepada petunjuk itu minal ajri, daripada pahala, daripada balasan. Misal ujriman, seperti pahala-pahala orang tabi'ahu, yang mengikutinya, la yang kusu zalika min ujurihim, la yang kusu, tidak berkurang, atau zalika min ujurihim, dan tidaklah berkurang pahala-pahalanya mereka, syai'an, sedikit pun. Bila mana kita mengajak orang untuk mendapatkan hidayah,
Islam. Ya, nah maka kita yang mengajak ini mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kita. Siapa yang kita ajak ini, mereka namun juga mendapatkan pahala. Yang mana pahalanya tadi? Pajak ditransfer ke tinggi. Habis itu. Jangan sampai. Teman, ini ya? Nah, Gimana? yang habis apa? Speakernya apa ini? Speaker. Speakernya biar apa? Enggak ada tenaga lah. Enggak biar Sini. yang penting ini masih yang jadi mereka juga mendapatkan, ya, kita yang mengajak ini juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kita. Nah yang khusus dari kami untuk ingin syai'an, yang mana pahala yang kita dapat dari mereka yang mengikuti kita itu tidak mengurangi pahala mereka. Jadi kita yang ngajak dapat pahala double. Kita dapat pahala karena kita mengajak kebaikan. Orang yang kita ajak juga mendapat pahala, yang pahalanya juga itu diberikan kepada kita, tapi tidak mengurangi pahala yang ini. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Wa man, dan barang siapa da'a yang mengajak ila dhalalati, kepada kesesatan, kana maka ada alaihi terhadap orang yang mengajak kepada kesesatan minal ismi daripada dosa mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya kita mengajak orang kepada maksiat, maka orang yang mengikuti kita maksiat itu mentransfer dosa-dosanya kepada kita. Ditransfernya itu tidak mengurangi dosa dia, dan dosa kita semakin bertambah. Min asami syai'an, sedikit pun tidak akan berkurang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man barang siapa dalla yang menunjukkan alal khairi terhadap kebaikan, karena lahu minal ajri misla fa'ilihi, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukan. Kita menunjukkan uang kepada kebaikan. Uang yang kita tunjukkan ini melakukan suatu kebaikan, karena kita tunjukkan kebaikan, maka dia pun melakukan kebaikan. Dan dia mendapatkan pahala, minal ajri, dan kita pun juga mendapatkan pahala dengan sebab dia melakukan perbuatan yang baik tanpa mengurangi pahala dia. Dan ini juga termasuk hadis-hadis sahih, mandala ala khairin, manda ila hudan. Ini hadis riwayat Abi Hurairah di dalam bab ilmu nomor 4831, mandala ala khairin. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, selanjutnya apa? Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Idza mata bila mana mati sapa Ibnu Adam, manusia, inqata maka terputuslah amaluhu, amalnya, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak terputus. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Contohnya apa? Wakaf. Wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Wa waladin sholihin yad'ula, lalu kemudian apa? Anak yang soleh yang mendoakannya. Itulah termasuk salah satu hadis yang mendorong Sayyid Abdullah bin Al-Haddad untuk menyebarkan ilmu. Dengan adanya ilmu beliau bermanfaat sampai sekarang dipelajari kitab-kitabnya. Ini menjadi apa? Transfer pahala buat beliau menjadi amal jariyah. Semakin kita banyak mempelajari kitab-kitabnya, semakin banyak kita mempelajari
wasiat-wasiat beliau, maka beliau mendapatkan limpahan pahala atas orang-orang yang mempelajari buah karya. Ini juga termasuk hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan termasuk di dalam kitab Sahih Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fa nasyarahu. Paling dermawannya kamu ba'di setelah kewafatanku, siapa yang paling dermawan? Rajulun, seorang laki-laki, alima, yang mengetahui ilman, suatu ilmu, pana syarahu, lalu kemudian dia menyebarkannya, lalu kemudian dia mengajarkannya. Yub'asu, maka orang tersebut yang mengajarkan ilmunya tadi, dia sudah tahu ilmu lalu kemudian mengajarkannya, yub'asu, maka dia akan dibangkitkan yaumal kiamat, di hari kiamat, ummatan wahidah, seperti satu golongan umat. Seakan-akan seperti membawa sekelompok umat, padahal dewean. Dikarenakan apa? Karena ilmu yang dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain, dia dibangkitkan di hari kiamat seperti segolongan umat, bukan dewean. Maka dalam suatu hadis yang lain dikatakan apa? Bagi siapa ya hamba Allah yang mana dia punya kesempatan untuk menuntut ilmu, nanti kelak di hari kiamat, seandainya waktu kesempatan itu tidak dia gunakan untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk orang yang sangat menyesal, orang yang sangat merugi. Dan kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu, di akal, ya, payung digunakan untuk tolabul ilmi. Jangan sampai kita sia-siakan, apalagi cuma 2 minggu sekali baca tadi, lagi kita menyesal di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas. Semua makhluk, al-khalqu kulluhum, makhluk semuanya itu yusalluna, memohonkan ampun, ala muallimin nas, terhadap orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Al-ghairah, mengajarkan kebaikan kepada manusia, hatta khitanul ma', sehingga ikan yang ada di air pun juga memohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tapi juga tanggungan uang yang ngajar ini juga besar resikonya. Kalau seandainya cuma baca ngomong, tidak baca ngelakoni, tidak baca ngelakukan, namanya tuh. Jadi jangan bangga aja Ustaz, tanggung jawabnya besar. Selain baca ngomong, harus juga baca ngelakukan. Ulu makulna ma'fa'ala, semua apa yang kita katakan itu harus kita lakukan. Al-wahid, orang yang dikatakan seorang penasehat, yang mana man waffaqa ma qalahu bima fa'ala. Setiap apa yang diucapkannya, setiap apa yang diomongkannya itu harus sesuai dengan apa yang diperbuat. Harus cocok, harus sinkron, harus presisi. Jadi memang pahalanya luar biasa, dimohonkan ampun, dimintakan ampun oleh seluruh seluruh al-khalqu kulluhum al-nasib al-insan, sampai apa? Dimintakan ampun oleh para malaikat, sampai dimintakan ampun oleh para ikan-ikan yang ada di banyu. Bayangkan. Tapi apa resiko itu besar kalau seandainya tidak mengamalkan ilmu. Wa qala alaihi salam, al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk, khalqu kulluhum, semuanya adalah iyalullah, keluarganya Allah. Jangan diartikan bahasa, bukan baca Allah itu keluarga, bukan. Istilahnya apa? Semua makhluk ini adalah hamba-hamba Allah, wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li, dan yang paling Allah cintai di antara mereka makhluknya itu adalah anfa'uhum li, yang paling bermanfaat terhadap keluarga. Siapa di antara mereka yang paling bisa memberikan manfaat?
Wala yastati ahadun ayyanfa wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna ala laza asrafna fadba alaina tawba tasir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sabba wal muslimina ajma' amina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina sabi kulli sulli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada dusi subbi walhamdulillah